Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi MPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK STKIP PGRI Pacitan dengan nomor induk mahasiswa 2586906 Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Bangun Ruang kelas 9 di SMPIT Insan Mandiri Greenfield. Berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tolong dicek kebersihannya. Apakah di sekitar kalian ada sampah? Jika menemukan sampah, minta tolong bantuannya untuk dibuang ke tempatnya. Kalau sudah siap, katakan siap. Ya, terima kasih. Okay, are you ready for the class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for the class? Let's pray together. Irfa yadana da'u khushu'an Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ustazah minta tolong pada saat Ustazah memanggil nama kalian, tolong sebutkan hal yang dibanggakan pada diri kalian. Contoh, misalkan kalau saya sebut nama Zafran, sebutnya apa? Oke, gitu ya. Siap, saya akan panggil absen sesuai urutan. Aisyah Alkiara bisa melukis, Masya Allah. Clara Ayudia Putri bisa masak, Masya Allah. Kali-kali bawa makanan ya, masakannya. Eleanora Kiza 2 kali menjadi MC wisuda, Ustazah. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Farah Ataya. MC Assembly 2023, Ustazah. Oke, good job. Gifari Zakwansyah. Alhamdulillah, semen Liga Kopapil, Ustazah. Masya Allah. Hai, sebelum masuk ke pembelajaran, ada ice breaking. Boleh teman-teman berdiri semua? Oke. Ya, ice breakingnya yaitu dengarkan yang saya sebutkan, ada batuk, ada botak, ada batik. Kalau batuk, kira-kira kita ngapain? Ya, tapi tidak perlu mengeluarkan suara batuknya ya. Tutup, mengekspresikan kalau batuk kita tutupkan ya. If your cough, cover your mouth, right? Ya, batuk. Kalau saya sebut botak, apa yang harus kalian lakukan? Oke, touch your head. Kalau saya bilang batik, oke, touch your dress, ya, sentuh atau pegang pakaiannya. Oke, siap latihan dulu. Masih level 1. Batuk. Botak. Batik. Batik. Batuk. Botak. Oke, lebih cepat dikit ya. Oke, fokus. Batuk, botak, batik. Oke, kalian boleh sambil sebut batuk, botak, batik gitu ya, bareng-bareng biar nggak sepi banget. Oke? Ya, oke, siap. Batik, batuk, botak. Batik, batuk, botak. Dari kalian, dari kelompok ini satu orang sebutkan. Ayo, challenge teman-teman satu kelas, silakan. Boleh 4, boleh 3. Tuh, 2, 3. Batuk-batuk, botak batik. Batuk-batuk, botak batik. Oke, gantian, Octopus. Batik, botak, batuk-batuk. Batik, botak, batuk. Oke, jellyfish. Ayo. Botak
batik batuk. Batik batuk batuk. Terakhir, Orka. Batik batuk kotak. Oke, guys. Ya, teman-teman sudah siap semuanya? Siap mau ngapain? Belajar aja. Belajar sambil bermain. Mau main apa kira-kira hari ini? Main apa? Hah? Iya, bangun ruang. Mau ngapain bangun ruangnya kira-kira? Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bangun ruang. Bangun ruang dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Bangun ruang yang sisinya lengkung dan bangun ruang yang sisinya datar. Apa saya akan melakukan pretest dulu? Ya, pretestnya secara individual. Jadi teman-teman tolong siapkan buku tulisnya boleh. Di bawah ini yang bukan merupakan bangun ruang. Ya, 30 detik dari sekarang kita langsung buka. ABC-nya aja kalau nggak keburu. Oke, apa jawabannya? D. Oke, jika benar bantu centang, kita langsung koreksi. Pertanyaan nomor 2. Bola memiliki berapa banyak sisi? ABC-nya saja, biar cepat. Sudah? Oke, apa jawabannya? D. Oke, kita buka centang. Pertanyaan nomor 3. 5 segi 4 memiliki berapa banyak titik sudut? 5 segi 4. Berarti alasnya segi 4, 5-nya. Sudah? Oke, apa jawaban teman-teman? C, kita buka. Ya, betul. Jika benar centang ya. Kalau salah silang. Nomor 4. Persegi panjang pada jaring-jaring tabung disebut sebagai apa? Sudah? Oke, apa jawaban teman-teman? B, selimut tabung. Ya, benar. Pertanyaan nomor 5. Di bawah ini yang merupakan contoh benda berbentuk tabung. Ya, ABC-nya saja biar cepat. Apa jawaban teman-teman? D. Oke, kita buka. Ya, tepat. Nomor 6. Tabung dibentuk oleh bangun datar apa dan apa? Tabung itu terdiri dari bentuk apa dan apa? Ayo. 10. Sudah. Apa jawaban teman-teman? C. Kita buka. Ya, tepat. Oke, dari 8 soal, adakah yang benar semua menjawab? Angkat tangan yang tinggi. Dari 8 soal yang benar menjawab semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, berarti hampir lebih dari setengah kelas ya. Oke, sisanya salah berapa? Salah 1. Ada yang lebih dari salah 1? 2? Oh, salah 2. Ada yang salah 3? Nggak ada. Berarti paling banyak hanya salah 2. Oke. Ustazah akan menampilkan sebuah video ya, di mana isinya tentang unsur-unsur dari bangun ruang itu sendiri. Tolong disimak dan catat informasi pentingnya ya. Apakah ini ataukah ini? Untuk memahami tentang bangun ruang secara lebih jelas, yuk kita sama-sama dengarkan ilustrasi berikut, yaitu proton sekar. Pada dasar tahunnya disediakan tenda bermain agar teman-teman yang tidak bosan, setiap teman-teman yang mendapatkan kopi ulang tahun sekarang menerima banyak sekali hadiah. Kado yang didapatkannya yaitu 2 bibit berbeda boneka bola, jaringan, dan susu. Coba pause video ini dan analisis bangun ruang apa saja yang ada di ilustrasi ini. Kita lihat barang apa saja sih yang terdapat pada gambar. Gimana? Apakah ada gambar yang benar? Agar kalian mengetahui benda-benda tersebut termasuk bangun ruang apa, mari cocokkan barang-barang tersebut dengan bangun geometri berikut. Apakah kalian bisa mencocokkannya?
tersebut termasuk golongan apa? Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, Rubik adalah bangun kubus. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, susu botol adalah bangun kubus. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, tenda adalah bangun kubus. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, Rubik adalah bangun kubus. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, jaminan adalah bangun kubus. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, boneka tersebut adalah bangun bulan. Apakah kalian bisa mencocokkannya? Wah, ternyata benar, Tompi adalah bangun kerucut. Coba sebutkan bangun apa saja yang telah kamu pelajari. Kubus, balok, prisma, timas, tabung, bola. Unsur-unsur bangunan. Adik-adik, ada yang tahu apa itu unsur-unsur bangunan? Jadi, unsur-unsur bangunan adalah elemen yang membentuk bangunan. Perhatikan kubus berikut. Yang terdapat unsur apa saja ada pada kubus berikut. Ini dia unsur-unsur yang ada pada kubus berikut. Yang kita hitung jumlah unsur-unsur yang ada pada kubus berikut. Ini dia jumlah dari unsur-unsur kubus berikut. Kubus memiliki sisi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Selain itu memiliki unsur seperti yang ditunjukkan pada gambar juga. Kemudian, kubus juga memiliki titik sudut seperti yang sudah ditunjukkan oleh gambar. Kubus juga ternyata memiliki diagonal bidang diagonal yang ditunjukkan pada garis berikut. Selain memiliki diagonal bidang juga memiliki diagonal ruang yang ditunjukkan oleh garis berikut. Dan praktik memiliki bidang diagonal salah satu contohnya adalah ini. Perhatikan gambar berikut. Tentang unsur apa saja pada gambar berikut. Ini dia unsur ada pada gambar berikut. Sekarang, yuk kita hitung ada berapa jumlah dari unsur baloknya. Ini dia jumlah dari unsur balok berikut. Balok memiliki sisi sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh gambar. Selain itu memiliki unsur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan juga memiliki titik-titik sudut seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar. Balok juga mempunyai diagonal bidang seperti yang ditunjukkan oleh garis-garis pada gambar. Selain memiliki diagonal bidang juga memiliki diagonal ruang seperti yang sudah diperlihatkan pada gambar. Dan terakhir, balok juga memiliki bidang diagonal, salah satunya adalah yang ditunjukkan oleh gambar ini. Perhatikan prisma segitiga ini dan tebak unsur apa saja yang ada padanya. Ini dia unsur-unsur pada prisma segitiga. Kita tebak ada berapa sih jumlah dari unsur prisma segitiga ini. Ini dia jumlah dari unsur prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sisi-sisi sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian juga prisma segitiga memiliki unsur-unsur sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, setelah itu prisma segitiga juga memiliki titik-titik sudut sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selain itu, prisma segitiga juga memiliki diagonal bidang seperti yang ditunjukkan pada garis-garis pada gambar berikut. Perhatikan, jumlah segitiga ini dan tebak unsur apa saja yang ada padanya. Ini dia unsur dari lima segitiga. Kita coba hitung berapa sih jumlah dari unsur lima segitiga. Ini dia jumlah dari unsur
unsur-unsur lima segitiga. Lima segitiga mempunyai sisi-sisi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian lima segitiga juga memiliki rusuk seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan juga memiliki titik-titik sudut seperti yang ada pada gambar. Perhatikan tabung berikut dan tebak apa saja sih unsur-unsur yang ada pada tabung. Ini dia unsur yang ada pada tabung berikut. Tabung mempunyai sisi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian juga tabung memiliki rusuk sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Rusuknya berbentuk lengkung. Kemudian juga memiliki selimut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Memiliki jari-jari dan juga terakhir memiliki tinggi. Lalu perhatikan bola berikut dan tebak unsur apa saja sih pada bola. Nah, ini dia unsur-unsur yang ada pada bola. Bola mempunyai sisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian juga memiliki titik pusat dan juga memiliki diameter seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama bantu mengidentifikasi baru sampai sisi, rusuk, dan titik sudut aja ya nggak? Kita belum kenal ini kan? Belum. Oke, kita cek nih, kita bantu. Kita lihat bareng-bareng. Diagonal sisi, di sini disebutkan AF. Kita lihat AF. Di mana AF? Ini A, ini F. Kita garis. Nah, ini namanya diagonal sisi. Oke, tanpa lihat ini, mana lagi diagonal sisi selain titik sudut A dan B? F. Apa? BE 2. Terus sana juga bisa ke bawah sini. Oke, kalau yang pojok sana kemana pasangan diagonalnya? Oke, ke bawah sana atau ya sebelah sana juga. Good, itu diagonal sisi. Oke, sekarang kita mengenal diagonal ruang. Contohnya adalah garis A ke B. Sorry, A ke G. Dari A ke G. Oke, dapat nggak dimensinya gimana? A ke G, terus H ke B. Ya, set, oke, C ke E, set, oke. Dalam ruangan ini kira-kira kalau saya sebutkan sudut di sana, di mana diagonal ruangnya? Oke, di pojok kiri sana ya. Apa pendapat kalian tentang bangun ruang ini? Apa hubungannya bangun ruang sama kehidupan kita sehari-hari? Hubungannya apa dan kenapa? Apakah penting buat kehidupan kita sehari-hari? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Silakan. Nanti akan mendapatkan 1 poin batang untuk tiap kelompoknya. Oke, yang ingin menjawab boleh angkat tangannya tiap kelompok. Apa pendapat kalian tentang bangun ruang ini? Ya, tentang materi bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Penting nggak sih? Kenapa penting? Silakan, yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh raise your hands. Ya, segera. Ada? Masing-masing kelompok harus menyampaikan pendapat ya. Kita mulai dari kelompok poin yang paling banyak, Orka. Oh, no, Dugong. Ya, Dugong, silakan sampaikan pendapatnya. Silakan menyampaikan pendapatnya tentang bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Penting nggak buat kalian? Penting. Kenapa penting? Apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Si bangun ruang ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ini ada 1 bangun ruang di atas meja kalian. Apa contohnya? Botol. Kenapa botol? Dia berbentuk bangun ruang. Apa nama bangun ruangnya? Tabung. Kenapa ini penting? Kalau nggak ada botol ini, ya nggak ada wadah untuk menyimpan air. Boleh nggak? Kalau nggak ada tabung, kira-kira solusinya apa? Pakai kresek atau plastik misalkan. Gimana perasaan kalian kalau misalkan tidak ada yang namanya botol minum, ya? Kalian tuh kalau mau bawa minum itu pakai kantong kresek atau plastik. Gimana minumnya coba? Kalau pakai plastik disedot terus kan nggak habis nih, kenyang buat nanti simpennya gimana? Diikat, oke. Tapi agak ribet kan? Ya, makanya terciptalah sebuah tabung, ya, untuk dijadikan wadah air atau kita sebut dengan botol minum. Oke, good space. Sekalian deh, yuk satu lagi, octopus. Sampaikan pendapat kalian. Ya, apa pentingnya bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Kenapa penting? Karena bangun ruang penting untuk mendesain bangunan
produk dan infrastruktur, membantu mengoptimalkan ruang dan meningkatkan estetika dan fungsi. Oke. Contohnya Apa tadi? Ya, nih tempat pensil. Apa bentuknya tempat pensil ini? Balok. Sekarang tolong siapkan gadgetnya. Ya, kita mulai asesmen formatif. Saya sudah share di grup kelas. Tolong dibuka linknya dan dikerjakan secara berkelompok. Oke? Jika sudah selesai, katakan finish, selesai. Sudah dicek ada link di grup kelas? Dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, pastikan semua anggota ikut diskusi, ikut mengerjakan karena soalnya bervariasi. Nanti dulu, belum Ibu, sabar. Ya. Atas sama bawah hadap-hadapan. Depan sama belakang hadap-hadapan. Jumlahnya harus 7. Oke? Nah, iya betul. Udah selesai. Check my answer. Diklik. Apa jawabannya? Benar semua nggak? Ada warna merah? Ada 3. 4 warna merah. Berarti salah 2 dong. Oke. Satu batang. Karena di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan untuk pertemuan hari ini teman-teman diminta untuk membuat sebuah jaring-jaring bangun ruang. Ya. Setiap kelompok sudah dibagi ya. Jellyfish akan membuat bangun ruang kubus. Lalu orca akan membuat tabung. Oktopus akan membuat kerucut. Dan dugong akan membuat prisma segi 3. Oke. Sudah siap semua peralatan yang ada di atas meja? Sudah. Yuk, silakan boleh bagi tugas buat jaring-jaring tutorialnya boleh cari di YouTube. Iya. Warna kesukaan Nabi Muhammad. Masya Allah. Oke. Yang udah selesai boleh ambil ini ya, buat bangun ruang. Ya, silakan. Oke. Ya, bangun ruang apa? Kubus. Alhamdulillah teman-teman, sudah jadi semua hasil karyanya hari ini. Boleh diangkat, bangun ruang dan jaring-jaringnya, silakan ditunjukkan. Oke, ini ada tabung, sebelah kanan ada prisma segitiga, di belakang kanan ada kerucut, dan terakhir sisi sebelah sana ada bentuk kubus. Oke, Ustazah minta tolong presentasikan perwakilan kelompok saja. Hari ini Ustazah minta tolong kelompok jellyfish untuk maju ke depan, bawa hasil karyanya lalu presentasikan di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok jellyfish hari ini kita membuat jaring-jaring bangun ruang, namanya bangun ruang kubus. Unsur-unsur yang terkandung di dalam bangun ruang kubus ini adalah yang pertama sisi. Kubus terdiri dari 6 sisi. Lalu sudutnya ada 8 ya. Dan selanjutnya ada rusuknya ada 12. Rumus dari luas permukaan adalah 6 kali S kali S. Terus ditotalin jadinya adalah 600 cm persegi. Baik. Tadi coba. Oke, selanjutnya yang terakhir ada asesmen akhir. Ya, ini saya akan bagikan. Silakan tolong dikerjakan masing-masing ya. Ada 2 soal.
Ya, silakan dibagikan, tolong. Silakan dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Karena jenis soalnya masih terbilang mudah. Ada yang kurang kertasnya? Kelebihan? Oh, punya Fitra. Terima kasih. Jangan lupa tulis namanya. Biar bisa saya nilai. Selanjutnya adalah refleksi. Tolong jawab sesuai dengan kenyataan pribadi, ya. Jawabannya saja. Jika saya sebutkan nomor 1, apa yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Bagian apanya? Momen pada saat apanya? Silakan tulis. Apa saja yang sudah kalian pelajari tentang pembelajaran hari ini? Dan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Dan refleksi terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui berbagai jenis bangun ruang? Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui berbagai jenis bangun ruang? Terutama kita sudah buat nih, real, ya kan? Bagaimana perasaan kamu setelah selesai menyelesaikan tantangan kita nih, membuat bangun ruang? Bagaimana perasaannya? Silakan tulis. Ya, boleh satu orang untuk menyampaikan jawabannya. Silahkan berdiri dan sampaikan dengan suara yang tegas. Membuat bangun ruang. Membuat bangun ruang. Bagian mana yang paling kamu menarik? Yang saat buat ini kayak menantang gitu loh saudara. Apalagi saat kayak buat lingkarannya, buat dia jadi kayak apa ya? Kayak seneng gitu loh saudara. Menarik banget gitu. Ya, senang. Lanjut yang kedua, yang saya pelajari hari ini tuh ada unsur-unsur dan jenis-jenis bangun ruang. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang ini memiliki banyak fungsi. Kayak tadi contohnya ada botol, ada lagi juga tempat pensil. Kita kan juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada itu jadi kayak terlalu ribet gitu, jadi dia kayak nggak terlalu gampang. Lalu yang ketiga, perasaan saya setelah saya belajar tentang bangun ruang, perasaan saya tuh bahagia, moodnya naik, senang gitu loh Saza. Oke, terima kasih. Saya terima kasih. Sebelum kita mengerjakan atau membuat jaring-jaring, itu pasti kalian beli kan? Iya. Belinya di mana? Di warung. Emang ada warung? Di mana warungnya? Di dekat sekolah. Lalu kira-kira pada saat kalian membeli, pasti dengan harga yang pas, lebih atau kurang bayarnya? Hah? Lebih? Ada kembalian nggak kalau lebih? Ada. Oke, berarti poinnya apa? Ada nilai kejujurannya? Ada. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira nih, setelah kita sudah belajar bangun ruang hari ini, hal apa lagi yang bikin kalian penasaran tentang bangun ruang? Untuk next pertemuan selanjutnya. Apa kira-kira? Kita sudah mengenal unsur-unsurnya hari ini, kita juga sudah membuat jaring-jaringnya. Apakah kita hari ini sudah menyelesaikan semua tentang luas permukaan dan volume pada tiap bangun ruang? Belum? Oke, berarti apa hal selanjutnya akan kita lakukan? Mengetahui dan menghitung bangun ruang apa aja yang belum kita kerjakan hari ini? Ada prisma segi 3, apalagi? Ada bola, tabung, dan juga limas. Oke, kerucut juga belum ya? Oke, next meeting kita akan menyelesaikan, akan mengerjakan, dan akan memahami bagaimana cara menentukan volumenya dan juga luas permukaannya. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih dari Ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next meeting dengan materi yang sama dan topik yang berbeda. Oke, bye-bye. Terima kasih Ustazah Ayu. Sama-sama. Ya, baik. Silakan boleh digrafikan kembali.